Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, walaupun kita bisa bertemu di lewat layar kaca. Shalawat serta salam selalu dicurah limpahkan kepada Tuhan besar kita, panutan dari segala panutan, pemberi syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabiin dan tabiatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelum berpidato, perkenalkan, nama saya Najwa Zahrani Bahtiar, kelas 10 dari Pondok Pesantren Al-Masduki, Garut. Kebetulan kita sebentar lagi kita akan merayakan Maulid Nabi. Jadi saya akan menyampaikan sebuah cerita yang menarik dan insya Allah memberikan manfaat bagi kita semua. Yaitu berjudul peristiwa besar yang terjadi sebelum dan sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rahmat yang begitu besar yang dirasakan oleh manusia, bahkan alam semesta pun menyambutnya dengan bahagia, sebagaimana yang dijelaskan firman Allah yang dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah dan tiadalah kami mengutusmu engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat seluruh alam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau secara Masehinya pada hari Senin tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya adalah Siti Aminah binti Wahab. Inilah peristiwa besar yang terjadi sebelum dan sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Yang pertama adalah hancurnya pasukan gajah. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Fil ayat 1-5, Abraha, seorang penguasa kerajaan Yaman, ingin sekali menghancurkan Ka'bah sebab beliau itu iri. Kenapa sih orang-orang Arab selalu saja berkunjung ke Ka'bah? Sebelumnya Abraha itu sudah membangun sebuah gereja yang besar dan megah sekali supaya orang-orang banyak mengunjunginya seperti halnya Ka'bah. Tapi nyatanya enggak. Nah, menurut Syekh Mahmud Al-Misri dalam sirah Rasulullah mengatakan ada seorang laki-laki Arab dari Bani Kinanah masuk ke dalam gereja itu dan membuang kotoran ke dalamnya. Akibatnya Abraham menjadi marah dan ingin sekali menghancurkan Ka'bah. Saat di perjalanan menuju Mekah, tiba-tiba saja burung-burung ababil menyerang pasukan gajah dengan melemparkan batu-batu yang panas ke pasukan itu, dan akibatnya mereka adalah tewas mengenaskan. Yang kedua adalah keluarnya cahaya sampai menyinari istana-istana di Syam. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah mengatakan, saat bayiku lahir, aku melihat cahaya di jalan lahirnya dan sampai menyinari istana-istana di Syam. Itu berarti menandakan Islam akan
sampai ke negeri Syam. Yang ketiga adalah runtuhnya 14 balkon di Istana Kisra di Persia. Runtuhnya 14 balkon balkon istana kerajaan Kisra di Persia menandakan kalau Persia akan jatuh ke tangan Islam setelah melawan Islam dalam cara berperang. Yang keempat adalah padamnya api yang selalu disembah Majusi. Yang kelima adalah runtuhnya gereja di Buhairah. Gerejanya itu sampai ambles ke tanah dan diriwayatkan oleh Baihaqi. Nah, yang runtuhnya 14 balkon di istana kerajaan Kisra Persia juga diriwayatkan oleh Baihaqi. Nah, yang kedua, tapi yang lebih sahihnya dan disepakati atau kata lain disepakati oleh ulama adalah peristiwa hancurnya pasukan gajah dan juga keluarnya cahaya sampai menyinari istana-istana di Syam. Jadi dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah bahwa sejak lahir Nabi SAW sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Arsy pun Allah sudah menetapkan beliau menjadi kekasihnya. Oleh karena itu, sebagai umat yang mencintai Rasulullah SAW, kita harus meneladani sikapnya dan akhlaknya yang akhlakul karimah. Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Jazakallahu khairan kasiron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.